Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, jawab salamnya kurang kompak. Ibu-ibu ni manen tikantu agi kelapa apulah kekenyang, sehingga jawaban salamnya kurang terdengar. Jalan-jalan ke dusun dalam, singgah berhenti membeli apel. Bagi yang tidak menjawab salam, berarti agi sedang mikir WFL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Masjid Raya Al-Mujahidin Sulak, yang kami hormati para panitia Ramadan Masjid Raya Mujahidin Sulak, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, serta anak datung yang saya cintai. Bapak ibu sekalian, pada malam ini datang aku ke sini tegaklah muka kayu, bukan berarti aku nak ngajar kayu. Bukan berarti aku ceramah di sini akulah pandai nian, tidak juga. Masih banyak salah dan khilaf yang pernah kulakukan. Tapi aku datang ke sini pada malam ini semata-mata untuk saling mengingatkan satu sama lain. Mana tahu ada di antara kita yang salah, yang khilaf, yang lupa, maka saling mengingatkan di dalam kebaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita harus bersyukur lu. Piyo kita bersyukur karena doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Mungkin ada di antara kayu sini yang 1 bulan, yang 2 bulan, yang 3 bulan berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Minin kita laba sobok dengan bulan Ramadan, artinya doa kita sudah Allah kabulkan. Wajib kita bahagia dan bersyukur. Timbul pertanyaan, piyu kita bainia nak sobok dengan bulan Ramadan? Apa sebab? Yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang setiap kebaikan yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bulan Ramadan bulan ampunan. Man shoma Ramadan imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Berarti ini orang yang berpuasa ikhlas. Tidak karena ingin dipuji, tidak karena ingin disanjung, tidak karena ingin pamer, lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. InsyaAllah orang ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis yang kedua, man qama Ramadan imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan salat malam, qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Salat malam termasuk salat tarawih. Dan kita melaksanakan solat malam ini ikhlas. Kita dari rumah datang ke masjid, solat isya, solat tarawih, itu bukan karena sesuatu. Kadang-kadang ada di antara kita datang dari rumah ke masjid, datangnya pertama, tapi waktu pergi solat di mau apa? Tiba di masjid selfie lu. Selfie kanan, selfie kiri. Dituik, piu selfie. Piu bafoto. Aku nak masuk dalam Facebook. Aku benar bacanya. Alhamdulillah. Tarawih pada malam pertama lancar. Piun itu mak dikata aku baik dengan orang. Mak dipuji aku. Mak dikata aku soleh, solehah. Kalau ada yang pernah seperti itu, jangan diulangi. Campak jauh-jauh. Ada juga di antara kita datang ke masjid untuk solat, tapi nak pamer. Pamer terkung baru, pamer sejadah baru, pamer tuguk baru, sarung baru, baju baru. Nak pamer. Kalau ada kita nahu sikap seperti itu, campak jauh-jauh. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan. Maka kita harus bahagia karena kita labas sobok dengan bulan Ramadan, dan kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik semaksimal mungkin, karena bisa jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir untuk kita. Bisa jadi tahun depan kita dak ada gebas sobok dengan bulan Ramadan, karena ajal kematian dak ada yang tahu. Maka manfaatkan untuk ibadah, dak usahlah mikir-mikiran lain. Pada malam pertama sampai malam 10 semangat ibadah. Malam 11 sampai 20 mulai untuk ibadah. Malam 21 sampai terakhir lalu ibadah. Yang dibikin baju rayu, yang dibikin kuih rayu, yang dibikin musik rayu. Ibadah lalu dibikin. Jangan sampai terjadi. Bapak Ibu sekalian, kendati demikian, walaupun bulan Ramadan bulan yang sangat baik, yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia, tapi itu kataku tidak kata baik itu, aku kata buruknya, aku kata buruk, aku tiga macam manusia. Ada berapa? Aku tiga macam manusia yang
ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak semua kita orang tua, tapi pasti setiap itu adalah seorang anak. Kalau itu seorang anak, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang selalu menyenangkan hati orang tua. Jangan pernah melawan apa yang diatur dengan orang tua. Kalau untuk masuk surga, jalan yang paling mudah yaitu berbakti kepada orang tua. Dan itu selalu membunuh itu. Jangan pernah membandingkan anak itu dengan anak orang lain. Mampus itu, tahu itu sama dia baik. Ikut sekolah sumpah, mas sekolah lu sumpah, nanti sumpah itu. Dia pandai. Soalnya rajin, serapahnya tahu, puasanya rajin, ngajinya pandai nyong, pun seluruh ikut sama dia, tapi bukan terlalu. Jangan pernah itu, jangan pernah membandingkan anak itu dengan anak orang lain, tapi bandingkan cara orang lain mendidik anak dengan cara itu mendidik anak. Orang lain mendidik anak baik, orang lain mendidik anak mungkin cara benar, lemah lembut, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Kalau itu enggak, kita mendidik anak ribu kencang-kencang membuat jauh. Waktu kita begitu, tidak binatang kita takut lalu. Maka anak itu tak baik seperti itu. Padahal mendidik anak ini wajib tanggung jawab. Allah mengatur di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tanggung jawab yang harus kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai anak itu seperti tidak kita inginkan. Dan kita selaku orang tua ajarkan anak semua dengan Nabi ajaran. Mana jauh Nabi ajaran. Waktu umur 0 sampai 7 tahun, jadikan dia sebagai raja. Aduh salah itu jangan dibeli. Cuma anak-anak anak berahi sini, berahi situ, kai-kai sini, kai-kai situ. Jangan dibeli, yang penting. Tapi kalau ada apa, lain agak, ada apa, lain agak, itu yang penting. Kalau anak-anak dia itu yang penting. Ya. Yang kedua, umur 7 sampai 14 tahun, 7 sampai 14 tahun, dan juga sayang-sayangnya, dan juga manja-manja, banyak-banyak masuk perintah. Banyak-banyak begitu perintah, tapi sesuai dengan kemampuan. Jangan anak sudah selesai, kayak suruh menjaga hidup senyangka
Lalu yang kedua, ibadah yang ditolak oleh Allah adalah ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami. Istri yang durhaka kepada suami, ibadahnya ditolak oleh Allah. Apalagi ini hari raya nak tiba, jangan selalu yang tiba-tiba ada tersebut kita kata lalu kalati yo tahu kayak hari raya nak tiba, tahu kayak aku nak tiba baju raya, tahu aku nak baju raya, aku nak jilbab berbagi lagi tahu, jilbab tiga lagi tahu, jilbab pakai lagi tahu, aku nak jilbab bukan bro. Berapa beli? Mama aku nak beli kayak aku nak beli aku tahu bijak dulu. Banyak nak cari bijak, ada sila, mata, mereka bijak kalau aku nak baju ini, tak boleh seperti itu. Tak boleh nak hati yang melebihi kemampuan dan sang suami. Apa yang sanggup suami beli itu yang terbaik begitu. Ini bukan masalah harta tapi masalah patuh atau tidaknya untuk kepada suami. Ibu-ibu itu mudahnya masuk surga. Sangat mudah ayo masuk surga. Bukan syarat. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga kehormatan tubuh aurat. Yang keempat, berbakti taat kepada suami. Kalau empat ini bisa kaya lakukan dengan baik dan benar, maka nanti akhirat kayu bebas pilih. Kayu masuk surga dari pintu mana? Silakan bebas. Tapi empat syaratnya. Salah satunya berbakti kepada suami. Jangan lebih bangga ini dan laki. Itu balik. Kalau ada laki yang takut dengan ini, itu tidak dibangga. Itu tidak dimati. Kalau dimati ini, bini yang senantiasa taat, takut kepada suami. Takut apa? Takut berbuat salah. Jadilah istri yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, ibadah yang ditolak oleh Allah adalah ibadahnya seorang saudara yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya atau orang lain. Kalau aku salah begitu, sedang mulai salahmu, maafkanlah. Barang siapa yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka orang tersebut lebih hina, lebih kejam daripada iblis dan Fir'aun. Itu daripada Allah. Aduh salah maafkan. Walaupun tidak salah itu, innamal mu'minuna ikhwah. Kita itu bersaudara. Tak boleh kita tidak senanding, tak boleh kita memutuskan dari persaudaraan. La yadkhulul jannah qatilur rahim. Barang tidak akan
menyakiti orang lain. Suka dengan pepatah mengatakan, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau tidak sudah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Beruntung aku nyata ini, beruntung juga kayu yang benar, yang lebih beruntung yang mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu